Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, atau yang lebih sering disebut dengan Maulid Nabi. Nah, bagaimana hukum memperingati Maulid Nabi? Maka di sini di kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 363, sebelah kiri 7 garis dari bawah, cetakan Kairo, Mesir. Di halaman 363 Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti menjelaskan bahwasanya memperingati Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah. Wa huwa minal bid'ahil hasanah allati thabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'zimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farahi wal istibsyari bi maulidihi syarif. Jadi memperingati Maulid Nabi adalah bid'ah yang berpahala. Dan bagi kami Ahlus Sunnah, berbicara tentang bid'ah bukanlah merupakan suatu hal yang tabu. Kami tidak pernah merasa alergi dengan kata-kata bid'ah, karena bagi kami bid'ah terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Lalu dalilnya apa kita memperingati Maulid Nabi? Nabi berpuasa setiap hari Senin. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, maka dijawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithu aw unzila alayya fihi." Pada hari itu, hari Senin, saya dilahirkan, dan pada hari itu juga saya diutus atau diturunkannya Al-Quran. Spiritnya sama, yaitu memperingati kelahiran beliau, merasa gembira atas lahirnya beliau, namun mungkin caranya berbeda. Ada satu kisah, dulu Sayyidina Abbas pernah bermimpi ketemu Abu Lahab. Maka ditanya oleh Sayyidina Abbas, "Abu Lahab, bagaimana keadaanmu?" "Saya disiksa di neraka, tapi setiap hari Senin siksaku diringankan karena dulu saya pernah bergembira atas kelahiran Muhammad." Jadi Abu Lahab setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah karena dulu pernah memerdekakan budaknya Thuwaibah yang memberi kabar gembira atas kelahiran ponakannya Muhammad, artinya ponakan laki-laki. Spontan Abu Lahab memerdekakan budaknya, dan kisah ini berlanjut kelak sampai di neraka. Iya, ini mimpi Sayyidina Abbas, tapi yang bermimpi sahabat. Dan kisah ini tidak untuk mendukung orang yang melakukan Maulid Nabi sekarang, tidak. Karena kisah ini dulu tidak ada kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi sekarang. Tapi Masya Allah, ternyata setelah dipikir-pikir, Abu Lahab saja yang orang kafir ini kekal di neraka, masih diringankan siksanya karena pernah bergembira atas kelahiran baginda Nabi. Apatah lagi kita yang seorang muslim yang setiap saat bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad dan insya Allah akan mati dalam keadaan bertauhid. Bisa dibayangkan. Artinya apa? Secara praktek meluapkan, mengekspresikan kebahagiaan atas kelahiran baginda Nabi ini beda-beda. Ada yang berpuasa, ya kita semua berpuasa. Umat Islam berpuasa hari Senin. Sahabat berpuasa, para imam madhab berpuasa, umat Islam berpuasa. Namun ada juga yang menambah, tidak menghilangkan puasa, puasanya tetap, tapi menambah, yaitu mengadakan ihtifal bi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengadakan perkumpulan diisi dengan pembacaan salawat, sejarah-sejarah Nabi, bersedekah, mauidhah hasanah dan lain sebagainya, diisi dengan kebaikan. Ada juga model Abu Lahab, secara tidak sengaja dia bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, memerdekakan budaknya. Efeknya sampai di akhirat nanti keluar air dari jari-jarinya setiap hari Senin. Lalu ada juga yang berkata, kalau memang itu baik, tentu sahabat sudah melakukan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, para imam-imam madhab salafus salih. Kalau ada undangan Maulid Nabi gimana saya boleh mendatanginya? Tidak boleh. Ya, kita harus mengingkari, tapi dengan cara yang baik. Katakan kepada orang awam,
bahwa maulid itu tidak diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW, tidak juga oleh para sahabat. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah mengajarkannya. Perayaan maulid pertama kali disebutkan dalam kitab Tarikh Mesir oleh Al-Makrizi, dilakukan oleh Bani Fatimiyun, yang mereka ini adalah orang-orang penganut Syiah ekstrim, yang mereka mengandung pemahaman batiniyah yang kufur, dikafirkan oleh para ulama. Mereka ini kerajaan yang pertama kali mengamalkannya ini. Itu pun alasan mereka melakukannya adalah ingin menyerupai Natalannya orang-orang Nasrani. Jadi dari berbagai segi, sudah tidak ada tuntunannya, sebabnya juga tasyabuh dengan orang-orang kafir, maka ini sama sekali tidak dicontohkan oleh generasi utama umat ini. Nah ini perlu saya jelaskan di sini. Memang jarang para ulama yang memberi pencerahan. Kalau sahabat melakukan, itu artinya amaliyah masyru'. Seperti amaliyah wajib, amalan sunnah, ini langsung para sahabat melakukan dan seterusnya. Maulid Nabi ini, peringatan ini hal baru. Kenapa hal baru sahabat harus melakukan? Ini enggak nyambung pertanyaannya. Hal baru itu kapan ketemunya? Zaman siapa dimulai? Idenya itu muncul tahun berapa? Ya disitulah diselenggarakan. Jangan menuntut sahabat langsung melakukan, itu namanya amaliyah masyru', amalan yang diperintah. Seperti puasa hari Senin, Kamis umpamanya. Ya sahabat langsung melakukan, ini hal baru, namanya juga hal baru. Saya kasih contoh lagi. Sayyidina Umar memprakarsai sholat tarawih yang kita kenal dalam sejarah itu. Nah, apakah kita akan berkata, kalau memang tarawih model Sayyidina Umar itu baik, tentu Abu Bakar sudah melakukan. Yang bertanya salah, Pak. Karena tarawih model Sayyidina Umar itu adalah hal baru, hal bid'ah. Hal bid'ah itu ya ketemunya di zaman Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar memulai. Sayyidina Abu Bakar belum terfikirkan. Dari mana kalau tahu itu bid'ah? Bukan sholat tarawihnya yang bid'ah ya, tapi model-modelnya, caranya dilakukan di awal waktu, berjemaah dengan satu imam dan menambah rakaat. Padahal Nabi, riwayat dari Siti Aisyah, setiap sholat malam itu tidak lebih dari 11 rakaat, baik di dalam atau di luar bulan Ramadan. Makanya Sayyidina Umar sendiri yang bilang, bid'atil bid'atu hadhihi, nikmatil bid'atu hadhihi. Jadi bukan saya yang bilang bid'ah, bukan para ulama, Sayyidina Umar sendiri yang bilang bid'ah. Lalu ada lagi apa? Adzan 2 kali hari Jumat, sholat Jumat. Ini diprakarsai oleh Sayyidina Utsman. Apakah kita akan berkata, kalau memang adzan model Sayyidina Utsman ini baik, tentu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar akan melakukan? Ini pertanyaannya salah, gak nyambung, Pak. Karena adzan 2 kali model Sayyidina Utsman itu hal baru. Hal baru ketemunya di zaman Utsman, ya di situ dimulai. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar belum terfikirkan. Namanya juga hal baru, hal bid'ah. Siapa yang bilang bid'ah? Bukan saya, Pak. Bukan para ulama. Abdullah bin Umar, beliau ditanya oleh sahabat, bagaimana adzannya Sayyidina Utsman itu? Huwa bid'ah. Itu bid'ah. Itu hal baru, tapi bid'ah hasanah. Makanya pertanyaannya salah. Sesuatu yang baru dituntut dilakukan oleh sahabat. Ini nggak nyambung. Ada lagi yang berkata begini, itu Maulid Nabi itu tasabbuh bil kuffar. Itu perbuatan orang-orang kafir memperingati kelahiran Nabi Isa. Tasabbuh yang bagaimana, Pak? Kalau memang tasabbuh murni yang tidak ada nilai kebaikan dan tidak islami, yaitu tasabbuh tidak boleh. Tapi kalau hanya cikal bakal atau ada kemiripan dilakukan umat terdahulu, itu tidak bisa dihindari. Coba Nabi berpuasa Asyura, itu siapa? Nabi melihat orang Yahudi berpuasa. Maka Nabi bertanya, dikatakan di hari ini Fir'aun ditenggelamkan dan hari ini Nabi Musa diselamatkan. Maka kami berpuasa dalam rangka syukur atas selamatnya Nabi Musa. Apa jawab Nabi? Oh, jika demikian, nahnu aula bi Musa minkum. Maka Nabi perintahkan umat Islam berpuasa, tapi jangan menyerupai puasanya orang Yahudi, dengan cara menambah 1 hari
sebelum atau sesudahnya tanggal 10 Muharram itu tidak dalam kategori tasabbuh. Satu lagi tawaf. Tawaf itu sebelum Islam datang sudah orang-orang jahiliyah sudah tawaf. Apakah orang Islam itu tasabbuh dengan orang-orang jahiliyah? Puasa, umat-umat terdahulu juga berpuasa. Ada lagi yaitu pakaian aksesoris. Katanya pakaian Arab itu bukan agama, bukan Islam. Nah, itu tradisi saja. Abu Jahal, Abu Lahab pakai jubah, pakai sorban. Lah buktinya Nabi memakainya. Pakai gamis, pakai sorban. Apakah Nabi itu tasabbuh dengan orang-orang kafir? Tidak demikian. Apa yang sudah dilakukan di dalam Islam, yaitu sudah Islami. Mungkin kemiripan ada, karena memang umat Nabi Muhammad ini lahir belakangan, kan begitu, ketimbang yang awal-awal. Makanya jangan karena ketidaksukaannya kepada amalia satu kaum, lalu segalanya dicarikan dalil. Ini tidak pernah dilakukan sahabat, ini tasabbuh. Padahal apa yang tidak tasabbuh, Pak? Kalau memang tasabbuh itu murni, tidak ada nilai kebaikan dan tidak Islam, itu tidak boleh. Tapi kalau sudah Nabi pakai sorban, ya sudah sunnah itu.